Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Di Idul Fitri di tahun 2023 di Indonesia tanggal 22 bulan April, di Arab Saudi tanggal 21 bulan April. Tinggal satu ya. Teman-teman, kali ini kita akan sharing pengalaman mengenai tentang umroh kemarin ya, di bulan akhir di bulan Ramadan. Nah, jadi istri saya berangkat dari Indonesia. Poinnya itu adalah kita total biaya dari Indonesia ke Arab Saudi itu menghabiskan 18,5 juta dari berangkat dari Indonesia ke Arab Saudi. Jadi singkat cerita teman-teman, alhamdulillah kemarin saya mendapatkan hari libur di tanggal 19 April sampai dengan 23 April. Nah, itu 19, 20, 21, 22, 23. Itu 5 hari. Nah, itu alhamdulillah mendapatkan libur di akhir bulan Ramadan. Jadi saya memanfaatkan untuk umroh bersama teman-teman Al-Habib dan istri. Jadi ceritanya langsung aja ya teman-teman ya, kita sering pengalaman di sini bagaimana pengalaman kita kemarin. Ceritanya kok bisa umroh dari Banyuwangi nyusul ke sini, terus gimana, pakai agen apa, travelan apa, terus prosesnya gimana ya. Jadi pertama saya ngabarin istri ketika libur itu di Indonesia. Nah, setelah itu istri punya rencana umrah juga menyusul dari Indonesia ke Arab Saudi, tepatnya di Riyadh. Saya karena bekerja di Riyadh, jadi saya berangkat dari Riyadh menuju ke Mekah seperti itu, naik bis ikut agen travel Indonesia yang ada di Riyadh Arab Saudi. Seperti itu teman-teman. Jadi ceritanya kemarin ketika istri ada niatan untuk umroh berangkat dari Banyuwangi ya, kami tempat tinggalnya di Banyuwangi. Istri menghubungi agen di Jakarta, namanya Al-Segaf Travel. Kurang keras. Di Al-Segaf. Jadi saya pakai Al-Segaf Travel. Di situ sebenarnya bisa kalau pesan visa saja sekitar 3.900.000. Tapi saya waktu itu sekalian pesan tiket PP menggunakan Sri Lanka Airlines. Jadi total sekitar 18.500.000. 18.500.000 ya. Itu sudah total dari tiket berangkat terus pulang lagi ke Indonesia serta pengurusan visa. Kalau dari Banyuwangi sendiri ke Jakarta saya pakai bis Pandawa itu 580.000. Kalau Jakarta. Ya, itu hari Lebaran. Kalau hari biasa 520. 20 apa 50 gitu, lupa. Jadi kemarin tanggal 19 itu kita umrohnya. Jadi istri berangkat dari Banyuwangi tanggal 17 nyampe aku. Hari Minggu toh. Pokoknya hari Minggu berangkat dari Banyuwangi, nyampenya itu Jakarta hari Senin. Hari Senin itu 17 itu hari Senin. Minggu berangkat 16 berangkat sampai Jakarta hari Senin 17. Ya, kemudian subuh itu ya. Nyampenya tengah malam apa subuh ya? Ya, itu sekitaran dari Banyuwangi ke Jakarta ya sekitaran 16 jam. Ya, terus kemudian sekitaran 16 jam. Terus nyampe Jakarta di terminal 3 bandara. Bukan, ini masih naik bis. Ini masih naik bis. Saya turun di Pulau Gebang. Bukan. Enggak. Apa dah namanya? Pokoknya bilang ke supir bis, entah kalian mau turun mana itu harganya sama. Jadi tinggal bilang aja ke supirnya turun yang paling terdekat di bandara. Dan nanti supirnya udah tahu. Kemudian dari terminal itu ke bandaranya Soekarno-Hatta Jakarta itu habis 110 taksinya. Taksi, nggak naik Grab saya, taksi. Mungkin kalau Grab lebih murah mungkin.
Kenapa enggak naik Grab waktu itu? Waktu itu adanya taksi. Oh, sulit ya jam-jam segitu ya, malam ya, jam malam. Soalnya kan tahu sendiri di terminal kan kalau ada ojek online, taksi online itu kan mereka Kayak ada sesuatu gitu ya. ada bentrok sama yang offline itu, entahlah atau gimana. Terus habis naik taksi, habis 110 ke Bandara Ke Soekarno Bandara, Hatta. Itu Terminal 3 Terminal 3 untuk pesawat luar negeri Sri Lanka. Sri Lanka. Baru berangkatnya itu jam 2. Jadi Jam 2 apa ini? sore. Sore. Jadi nyampe Jakarta Nyampe subuh, Jakarta subuh. berangkat ke Berang- bandara nunggu seharian sampai sore. sampai sore. Jadi di counter Sri Lanka itu dibukanya 3 jam sebelum pesawat terbang. Jadi sekitar jam 11-an baru dibuka. Jam 11-an Counternya baru dibuka. baru ngeprint tiket. Ngeprint tiket, cek visa dan lain-lain. Terus terbangnya itu jam 2. Jam 2 Bentar, Jakarta. stop di visa. Itu di Dinas Imigran kan. Ngomong-ngomong dari pihak visa itu kan seharusnya berapa lama nih di Arab Saudi? Kuotanya berapa lama untuk visa umroh? Berapa hari? Berapa 3 bulan? bulan, 90 hari. 90 hari untuk visa umroh. Visa umroh. Sama kayak visa kunjung sekarang. Tapi visa umroh bisa buat kemana-mana. Tamasya. Selain Madinah dan Mekah itu boleh dibuat kemana-mana sekarang. Cuman kemarin rencana mau 3 bulan ya kendala tempat tinggal teman-teman di sini ya. Tempat tinggal karena di sini kan saya posisinya ada di apartemen milik rumah sakit dan teman-teman perempuan juga kalau misalkan tidur di sana juga punya apartemen milik rumah sakit, jadi tidak boleh dihuni oleh selain pegawai. Jadi di situ masalahnya orang luar. Kalau misalkan ada pun dibatasi sama pihak imigran karena dalam waktu dekat ini ada musim haji. Jadi tidak boleh 3 bulan full, maksimal tinggal di Arab Saudi itu 1 bulan ya. April Mei harus sudah pulang. April Mei sudah pulang karena bulan selanjutnya adalah bulan haji. Musim haji. Musim Jadi haji. takutnya mungkin saya haji sekalian. Ya lanjut, jadi tadi ceritanya nyampe Bandara Jakarta, menunggu tiket selama 3 jam buka, lanjut sudah buka, lanjut terus ini imigran Indonesia itu. imigran Indonesia Ditanya-tanyain ditanya, kenapa visa umroh kok turunnya di Riyadh kayak gitu. oh ya itu juga dipertanyakan ya, Dipertanyakan. visanya visa umroh kenapa tapi kok tujuannya Bandara Riyadh bukan Bandara Madinah, mana Jeddah ya? Jeddah. Kenapa kok gitu? Itu dipertanyakan teman-teman. Itu kita harus menunjukkan bukti-bukti. Bukti yang kuat. Kemarin buktinya dari pihak bandara imigran minta Iqomah ya, sama buku nikah. Iqomah suami, mana iqomah suami, iqomah saya mana? Sama buku nikah mana? Buku nikah sudah ada waktu itu, dipegang sama istri. Cuman iqomah harus kirim lewat HP. Saya waktu itu tidak habis. bisa dihubungi teman-teman di tanggal 17 karena paketan saya habis di sini. Jadi saya juga tidak tahu ternyata dibutuhkan iqomah seperti itu. Akhirnya solusinya menunjukkan adanya foto tanda tangan kontrak suami bekerja di sini. Terus Pak ini adanya tanda tangan kontrak kerja ini Bapak lihat sendiri digeser-geser, saya nggak paham soalnya Arab, full Arab bahasa Inggris sebelahnya. Ya, Terus itu kontrak orangnya lihat-lihat sendiri, terus oke, silakan masuk. Berarti sudah ada bukti. Iya. Karena iqomah tidak ada, kita pakai kontrak kerja sebagai perawat di Al Habib gitu. Saya kirim ke istri waktu itu awal-awal kerja ya. Jadi pakai bukti tersebut, pihak imigran sudah percaya, oh ini benar-benar umroh, ini tidak yang lain-lain ini. Ya, akhirnya dimasukkan ke pesawat, bisa diproses seperti itu. Terus berangkat dari Jakarta tanggal 17 itu jam berapa tadi Neng? Jam 2 Jakarta. Jam 2 Jakarta waktu Indonesia Barat. Terbang dari Jakarta Transit. menuju ke kan ini Sri Lanka ya. Ya Colombo. Colombo kayaknya ibu kota Sri Lanka kan. Ya, pakai Sri Lanka. Pakai Sri Lanka Airlines. Nah, di situ Transit. transitnya di situ.
Itu malam ya, jelasnya nyampe situ sekitar malam, pasti gelap itu sudah. Jam 6 sore. 6 sore maghrib. Waktu setempat di Kolombo, karena Kolombo. perbedaan waktu dari Indonesia, Kolombo sama Arab Saudi berbeda teman-teman. Ya, Di situ transitnya berapa lama? 1 jam. 1 jaman jam. ya, 1 jaman. Terus lanjut di pesawat yang sama apa beda pesawat selanjutnya? Sama, Sri Lanka Airlines sama. Sama, tapi Namanya sama, Sri Lanka Airlines. oh namanya. Makanannya juga yang dikasih sama, makanan nasi apa? Bukori. Nasi biryani. Nasi biryani yang panjang-panjang itu. Hmm. Dikasih selama 2 pesawat transit itu makanannya sama, nasi biryani. Terus ada kayak kotak kecil isinya buah-buah, tapi buah-buahnya aneh rasanya, sama kayak bubur gitu. Nggak cocok. Saya lihat orang India langsung itu yang di kotak-kotak kecil itu kayak bubur sama buah juga nggak dimakan. Orang India aslinya itu. Soalnya rasanya aneh. Oke, di sana ada satu bangku dengan orang Indonesia atau gimana? Atau satu pesawat dengan orang Indonesia? Alhamdulillah satu pesawat sama orang Indonesia banyak. Mungkin mau bekerja di Saudi. Kayaknya mau bekerja banyak. Jadi waktu transit itu saya udah nggak bingung mau kemana-kemana, ngikutin aja orang-orang itu. Oke, terus selanjutnya sudah transit selama 1 jam toh, terus terbang lagi dari Kolombo ke Riyadh, Arab Saudi. Kayaknya jam 9 malam. Jam 9 malam tanggal Saudi, 17. Riyadh. Ya, Jamnya Riyadh. jamnya Riyadh. Perlu antum ingat bahwa jam Jakarta menuju Kolombo menuju Riyadh itu jamnya semakin mundur. Jadi kalau dihitung dari Kolombo ke Riyadh itu kan cuman 1, 2, 3 jaman. Tapi kan jam itu mundur. Jadi 3 jam itu terasa lama sekali. Realnya itu mungkin berapa jam ya? Lebih dari itu. Lebih dari 3 jam. Jadi sampai turu-turu. Perasaan kok 3 jam ini kok suwi, terus baru inget. Oh iya kan jam 9 Riyadh. Jadi waktunya semakin mundur. Karena posisinya ke barat ya terbangnya, jadi kak mengejar matahari terus dikejar. Terus sampai Riyadh jam 9 malam Riyadh. Nah itu saya dari Aswaidi, dari apartemen menjemput menggunakan bis Riyadh. Terus Biayanya berapa itu? biayanya kalau untuk bis Riyadh itu 1 jamnya terserah, pokok 1 jam itu 4 rial. Itu pakai kartu bis Riyadh gitu. Jadi satu ditempelkan gitu kayak Transjakarta, mirip. 16.000 ya? Iya, sekitar 16.000, 4 rial itu. Seret, nyampe pada titik terakhir penjemputan di bis itu yang paling mepet dengan bandara, saya turun. Terus saya dari situ naik Grab dari sini, dari titik akhir bis ke Grab itu sekitar biayanya sekitar 35 rial. 35 rial kali 4.000. Iya, kali 4.000. 140.000. Ya, sekitar 140.000 ke bandara. Itu kemarin saya tuh bingungnya gini. Kan banyak terminal di situ. Ada terminal 1, 2 sampai berapa gitu sekian. Ketika jemput itu sopirnya tanya, "Ini turun di mana, Mas? Turun di terminal berapa?" Waduh. Saya enggak dikasih tahu istri terminal berapa ya pemberhentian, karena setiap terminal itu jaraknya jauh. Jauh dan tempatnya berbeda gitu. Jadi saya juga ingat sekarang ini seharusnya kalau itu minta tiketnya istri waktu itu. Kayaknya udah tak foto toh. Itu tidak ada tiket aslinya turun terminal, cuman ada tiket untuk bahasa Indonesia dan itu tidak ada diterapkan berapa terminal berapa, tidak ada. Itu tiket online-nya belum terprint. Ketika sudah di-print kan ada terminal berapa gitu. Nah, itu saya juga bingung ya ditanya, aduh terminal berapa ya Pak ya. Pokoknya istri saya itu berangkat dari Jakarta menggunakan Sri Lanka, Kolombo ke Riyadh menggunakan Sri Lanka. Kira-kira di terminal berapa? Oh, itu kemungkinan terminal 4 Mas, kata orangnya pakai bahasa Arab. Kita juga pakai Google Translate gitu ya, saling bingung. Akhirnya diantarkan ke terminal 4 gitu. Saya tanya ke petugas bandaranya, "Pak, Kolombo Sri Lanka di mana?" "Oh, bukan di sini, Mas."
Bukan di terminal 4, terminal 2 sana. Bayuh lah, itu saya jalan jauh itu teman-teman. Jalan jauh sampai jam 9. Posisi kan jam 9 itu sudah nyampe ya. Ya, saya nyampe itu jam 10 kurang. Nah, maksud saya waduh saya telat ini, dan dihubungi itu enggak bisa, HP istri itu kan roaming pakai Telkomsel kemarin itu ternyata enggak diaktifkan atau gimana, enggak paham saya. Itu bingung saya tuh. Enggak ada, terus saya tanya ke petugas, menunggu ke bandara, ke terminal 3, terminal 2 maaf. Terminal 2 di situ saya tanya, semua orang-orang pada berkumpul di situ, saya tanya, "Pak, Kolombo Sri Lanka Airlines?" Ya, Sri Lanka Airlines. Cuma ternyata di situ banyak yang menunggu Sri Lanka Airlines jam 9. Sudah nyampe jam 9, ternyata ada proses gimana-gimana gitu ya. Ya, jadi kan itu pertama kalinya saya naik pesawat terbang. Jadi ya agak riweh, bingung segala macam, juga kan turun itu masih nyari koper. Terus antrinya panjang, keluar itu antrinya panjang, belum lagi masih ada proses difoto dulu, pakai sidik jari dulu di imigrasi mungkin itu namanya. Dicek-cek segala macam, itu juga agak lama. Terus HP-nya cuman saya aktifkan, terus saya lihat, tapi ya karena kondisinya mencekam, takut takut ketinggalan rombongan dari Indonesia itu tadi, jadi saya cepet-cepet ngikutin itu, nggak sempat cek HP WA-nya suami. Oke. Terus habis itu jam 10 ya, proses semua selesai jam 10. Keluar ya saya, terus ketemu foto-foto gitu kayak biasanya nanti. Terus kita menuju ke hotel menggunakan Uber. Beraplikasi. Beraplikasinya itu di sini teman-teman wajib mendownload aplikasi Uber atau Bolt, BOLT. Itu aplikasi sejenis Gojek atau Grab gitu di Indonesia. Jadi seperti itu, nanti dua-duanya di download, dua-duanya dibandingkan harganya. Kadang-kadang itu selisih 5 real. Ini satunya 20 real, ini 25 real. Kadang berubah lagi, yang satunya lebih murah, satunya lebih mahal, atau bisa sebaliknya. Tergantung posisi mobil terdekat. Posisi mobil terdekatnya di sebelah mana, drivernya itu ketika kita memesan. Terus waktu itu kita dari Bandara Riyadh menuju ke apartemen Budel Hotel di Al-Qasr Mall itu sekitar 99 real atau sekitar hampir 100 real. Itu hampir 100 real. 100 real itu jaraknya. Mas, jaraknya? Bukan. Uangnya. Oh, naik biayanya. Ubernya. Uber. Biaya Uber 99 real. 99 real. 99 kali 4.000 rupiah. 396.000. Iya, hampir 400.000 untuk Uber dari Bandara Riyadh menuju ke apartemen di Aswaibi. Iya. Sudah. Terus kita, yaitu karena tidak ada tempat tinggal, jadi kita memesan hotel. Ada kita memakai Budel Hotel. Ini di sini Budel Hotel. Budel Hotel itu ketika di bulan Ramadan ya, tanggal 17 itu 2 hari sebelum Lebaran. Itu kena harga 300 real kali 4.000 satu malamnya. 1.200.000 untuk tempat tinggal di sini selama per malam. Itu kita di sini nginapnya 2 malam. 2 malam sebelum hari pemberangkatan umroh. Berarti sekitar 2.400.000. ya, sekitaran itu. 2.400.000. Kita di Budel Hotel. Kenapa kok di sini? Karena itu dekat dengan apartemen saya, teman-teman. Itu dekat apartemen saya yang paling dekat ini. Terus jadi kalau ada apa-apa bisa bolak-balik apartemen, memasak atau mencuci atau gimana nanti bisa enak gitu koordinasinya. Karena dekat dengan apartemen, dan bekerja saya juga nanti dijemput bis di dekat apartemen situ. Terus sebenarnya ada di sini beberapa hotel yang murah di bawah 300, di bawah 100 atau ya sekitar 100 lah. Yang terakhir tadi 200 kali 4.000. nanti tuh pulangnya. Terus itu ya sekitaran itu ya teman-teman. Kenapa kok kita milih Budel Hotel? Karena dekat dengan apartemen.
Selanjutnya kita tanggal 17 tidur, 18 tidur, 19 kita berangkat menggunakan travel umroh dari Riyadh Namanya Nizam Al-Marwah. Oh, Al-Marwah. Itu timnya Ustadz Hamzah, Ustadz Sultan dan Ustadz Komar dari Madura. Jadi di sini teman-teman menggunakan travel itu karena sudah berpengalaman ya. Jadi kalau biayanya di luar bulan Ramadan itu berangkat dari Riyadh menuju ke Mekah ke Madinah itu adalah 300 rial 300 kali 4 di dalam 1.200.000 itu selama 3 hari, paket 3 hari termasuk hotel, transportasi di sana. Kalau ya makan. Kalau di luar bulan Ramadan seperti itu. Karena di sini kemarin kita di bulan Ramadan itu 600 rial, 2.400.000. Ya berangkat dari sini dari Riyadh ke Mekah ke Saudi ke Madinah itu 600 rial. 4 hari sudah. Di bulan Ramadan dan sholat Id di Mekah di Ka'bah nanti 600 itu sudah ada ziarah ke area haji ke Madinah daerah situ ya, masjid-masjid yang pernah dibangun oleh Rasul. Jadi 19 kita umroh berangkat dari Riyadh menuju ke Madinah, pertama kali menuju ke Madinah. Itu 19 berangkat nyampe sana subuh. Sebelum subuh di Masjid Quba Madinah, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah. Kita di sana ziarah mengunjungi atau ziarah ke Masjid Quba seperti apa? Kalau kata Pak Ustadz kemarin diceramai di dalam bis itu kalau kita sholat di Masjid Quba itu pahalanya 1000 kali. 1000 kali atau senilai dengan umroh kemarin ya, saya lupa. Kita pokoknya besar pahalanya karena itu adalah masjid yang bersejarah. Ya, jadi dari sana kita sebelum subuh, ya kan? Sebelum subuh, terus kita dikasih makan semua. Sahur ya, itu masih ya? Masih sahur itu. Sahur kan kita habis sholat jamaah atau gimana? Oh enggak, di Masjid Quba itu hanya sholat apa ya? Sholat sunnah aja. Kemudian keliling-keliling sendiri, sahurnya di bis menuju Masjid Nabawi. Jadi sholat subuhnya di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ya, terus kita selesai dari Masjid Quba ke Masjid Nabawi di Madinah. Yang ada payung-payungnya itu namanya Masjid Nabawi. Payung kuali itu ya. Kebalik. Terus di sana sholat subuh berjamaah, di situ banyak jamaahnya di situ karena musim Ramadan, bulan Ramadan jadi banyak sekali. Kita di situ sholat jamaah selesai, terus ziarah ke makam Nabi Muhammad sama ke sahabat Nabi. Sing banyak itu loh. Kita ke makam dulu, ke makam Nabi Muhammad dulu, baru ke Jabal itu. Jabal Uhud. Ya, Jabal Uhud. Setelah dari di Masjid Nabawi itu kan ada makam banyak itu. Oh, itu yang tanah-tanah itu ya. Iya, kan kuburannya di tanah. Terus ada Pak Tentara, terus kita balik lagi. Terus baru melewati makam Nabi Muhammad SAW, tapi di situ dipagar rame gitu. Iya, nggak bisa masuk. Nggak bisa nyekar. Terus kita selesai menuju ke Jabal Uhud. Jabal Uhud di situ ada gunung gitu kayak bukit Jabal Uhud. Jadi di situ tempat perang Uhud ketika Nabi Muhammad melawan kafir Quraisy. Ya, di situ terjadi tempat peperangan di situ yang ada pemanah-pemanah itu 70 pemanah di Jabal Uhud jangan turun ketika menang sampai Nabi menginstruksikan kalian boleh turun baru kalian bisa turun. Nah, itu belum diinstruksikan tapi ternyata sahabat turun karena ingin merebut ghanimah harta rampasan perang.
Jadi mereka tergoda gitu mungkin ya. Tersisa 13 sahabat. Ya, di situ ada pasukan yang menyerang dari belakang. Terus disitulah ada kekalahan ya dari pasukan kaum muslim. Seperti itu, singkat cerita seperti itu. Terus habis dari situs bersejarah gitu, terus kita kemana lagi? Ikram. Ikram ya, iya kita langsung menuju ke Ikram di tempat mikot arah dari Madinah. Ada tempat masjid Ikram, apa namanya saya lupa untuk penyebutannya di bahasa Arab ya. Kita pakai kain Ikram, mandi besar. Sebelumnya kita cukur bulu-bulu semua. Cukurnya waktu di hotel ya, sebelum berangkat tanggal 19 itu. Jadi potong kuku, cukur rambut itu waktu di hotel sebelum berangkat tanggal 19 itu. Jadi waktu sudah di mikot kita tinggal niat mandi besar. Terus Niat pakai yang baju besar. ihram. Kalau untuk laki-laki hanya 2 lembar lapis baju ihram tanpa jahitan. Itu tidak pakai daleman, pakai apa, cuman diblebet gitu kayak sarung, yang di bawah, yang atas kayak diselampirkan gitu, seret-seret gitu doang. Boleh pakai sabuk. Ya, itu kalau kainnya kemarin beli di Indonesia. Berapa kemarin? Masih ingat apa enggak? Enggak ya. Ya kalau beli di tempat situ ya ada sih teman-teman, tapi harganya lebih mahal lah. Sekitar 10 rial apa ya? 10 atau 20. Intinya lebih murah di Indonesia teman-teman kalau harga-harga. Terus kalau untuk laki-laki seperti itu, kalau untuk perempuan itu menggunakan pakaian bebas. Yang penting tertutup. Yang penting tertutup kayak mukena gitu modelnya ya kalau kalau untuk perempuan. Bebas sih, mukena. Tidak boleh pakai cadar. Nggak boleh pakai cadar. Tapi waktu di sana banyak kok yang pakai cadar, tapi tetap bisa diperbolehkan masuk. Oke, kita nyampe mikot itu tanggal 20, terus menuju ke hotel dulu. Di situ dibimbing oleh Pak Ustadz gitu di dalam base ya. Niatnya bagaimana, terus ketika Ikhram itu niatnya bagaimana, ketika sholat di jamak, di qashar itu kita diajari semua teman-teman. Selama perjalanan dibimbing ya? Dibimbing lah, itu kayak yang diayomi, bener-bener dibimbing gitu. Jadi kita tahu ilmunya gitu, karena kita awam ya kayak seperti itu. Awam sekali. Terus kita dibimbing gimana cara sholatnya, niatnya kalau jamak qashar, karena kan mau lewati waktu duhur, asar digabung, maghrib, isya digabung, itu dibimbing dari pihak travel. Terima kasih Pak Ustadz Hamzah, alhamdulillah. Terus setelah itu kita menuju ke hotel ya, di hotel yang sudah include biaya 600 rial tadi per orang. Di Hotel Voco itu di dekat Ka'bah, itu sekitar 20 menit atau 1 kilometer lah, 1 kilo lah. Di situ kita menuju ke situ. Apa ya? Asar ya. Ya, di stop. Ya lanjut ya teman-teman. Tadi nyampe ke Voco Hotel yang ada di Mekah, itu sekitaran 20 menit kalau jalan. Kalau jaraknya 1 kilometer. Jadi dari situ kita nyampe, terus istirahat sebentar, buka puasa. Buka puasa ya? Buka puasa dulu kan? Buka puasa dulu di hotel. Setelah buka puasa kita berangkat menuju bis. Berangkat ke Ka'bah. Jadi di sana base-nya itu per 10 menit itu ada di hotel menuju Ka'bah, itu free, gratis. Pokok ada tulisannya hotelnya apa. Iya. Ada banyak base di situ, banyak hotel. Setiap 10 menit ada bis yang datang. Jadi tinggal baca Voco, itu berarti ikut itu. Terus menuju ke bis, menuju ke Ka'bah. Seret itu sangat ramai teman-teman, masya Allah. Itu hari takbiran apa ya?
Iya, malam takbir. Malam takbir itu, padat merayap. Tanggal 21. Tanggal 20 malam takbir. 20 malam takbir. Karena besok tanggal 21-nya hari raya. Hari raya di Mekah. Itu sudah nyampe ya, ramai sekali nyampe. Itu full manusia itu teman-teman. Kita dibimbing ustadz gitu, jadi jalan bareng-bareng kayak orang gini-gini. Ya, saling bergantian.